Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Wolf Creek. Film ini telah dirilis pada tahun 2005. Film ini memiliki dua seri. Yang pertama dirilis pada tahun 2005 dan Wolf Creek kedua dirilis pada tahun 2013. Untuk yang seri kedua akan kita bahas di video selanjutnya. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang pembunuhan berantai di Australia, yang dimana ada 30.000 orang tewas tiap tahunnya. 90% jasad telah berhasil ditemukan dan sisanya tidak pernah ditemukan. Film ini menceritakan sekelompok turis yang sedang berlibur ke suatu tempat yang bernama Wolf Creek. Semua berubah saat mereka ditolong oleh seseorang pria tak dikenal. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Ben. Pria ini sedang membeli mobil bekas. Ia rencananya akan pergi berlibur bersama kedua temannya yang bernama Lizzie dan Christy. Saat selesai membeli mobil, ia pun langsung pergi menjemput kedua temannya. Mereka rencananya akan pergi ke sebuah tempat yang bernama Wolf Creek. Wolf Creek adalah tempat yang seperti kawah akibat jatuhnya sebuah meteor. Akhirnya perjalanan pun dimulai. Karena sebentar lagi matahari akan terbenam, mereka pun memutuskan untuk menginap di suatu tempat. Keesokan paginya mereka pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke Wolf Creek. Sebelum pergi, mereka juga singgah di suatu tempat untuk mengisi bahan bakar. Sambil menunggu, Ben mengambil kamera untuk membuat vlog. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di lokasi. Untuk melihat kawahnya, mereka diharuskan mendaki selama 3 jam perjalanan. Saat sampai, semua terbayar saat melihat pemandangan yang luar biasa. Mereka pun menggelar tikar dan menikmati suasana di Wolf Creek. Tak terasa hari sudah hampir malam. Saat sampai di bawah, mereka langsung segera pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi mobil mereka tiba-tiba mogok dan tidak bisa dihidupkan. Karena hari sudah malam, mereka pun memutuskan untuk bermalam di mobil. Tak lama kemudian datanglah seorang yang membawa mobil. Orang itu bernama Mick. Mick rencananya akan membawa mereka ke rumahnya agar mobil mereka bisa diperbaiki. Mendengar hal itu, mereka semua langsung setuju dan pergi ke rumah Mick. Sesampai di sana, Mick langsung memberikan air hangat agar mereka tidak kedinginan. Mereka semua lalu bercerita satu sama lain. Sambil menunggu Mick membetulkan mobil, mereka semua malah tertidur lelap. Saat terbangun, Lizzie telah terikat di sebuah ruangan. Dan ternyata kemarin malam Mick telah mencampurkan obat tidur ke dalam air hangat mereka. Nah, itulah sebabnya Lizzie terbangun pada keesokan sorenya. Lizzie kemudian berusaha agar terlepas dari tempat itu. Tak terasa hari sudah mulai malam. Lizzie yang berhasil terlepas tanpa sengaja melihat Christy yang sedang disiksa oleh Mick. Untuk mengalihkan perhatiannya, Lizzie kemudian membakar mobil mereka. Alhasil Mickey langsung keluar untuk memadamkan api itu. Melihat kesempatan itu, Lizzie lalu bergegas menolong Christy. Namun belum sempat membuka ikatannya, Mick sudah kembali untuk menyiksa Christy. Dengan cepat Lizzie lalu bersembunyi dan melihat Christy disiksa terus-menerus. Tidak tahan melihat temannya disiksa, Lizzie lalu keluar untuk mengambil senjata milik Mick. Lizzie lalu menembak Mick hingga ia terjatuh. Mereka berdua pun lalu kabur dengan mobil yang ada di luar. Dan film pun... tidak semudah itu Ferguson. Di sini saya merasa heran. Mau film fiksi, film kisah nyata, semua psikopat itu kuat ya. Oh ya, sedikit meluruskan bahwa film yang diangkat dari kisah nyata pun di dalamnya pasti terdapat bumbu dari sang sutradara agar membuat ceritanya lebih menarik. Oke, lanjut. Saat berada di dalam mobil, Mick datang dan langsung menembak mereka. Namun tembakannya itu meleset. Mereka pun langsung tancap gas dan pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan mereka hampir saja masuk ke dalam jurang, tapi untungnya Lizzie berhasil mengerem mobil itu dengan cepat. Karena takut jejak mereka diketahui oleh Mick, akhirnya mereka mendorong mobil itu masuk ke dalam jurang. Mereka berdua lalu bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Mick. Saat Mick pergi, Lizzie berencana untuk kembali mengambil mobil lain. Sementara Christy disuruh menunggu dalam 5 menit. Jika dia tidak kembali, maka sudah dipastikan ia telah tewas dibunuh oleh Mick. Lizzie pun segera pergi dan melihat ada banyak mobil di rumah Mick.
yang tentu saja itu adalah mobil para korbannya. Ia pun melihat-lihat barang yang ada di sana. Ia pun terkejut saat melihat handycam milik seseorang. Di dalamnya ada sebuah rekaman yang berisi satu keluarga yang berlibur ke Wolf Creek. Lalu mereka didatangi Mick dengan iming-iming mau membantu. Tapi nyatanya Mick adalah seorang psikopat yang mencari orang-orang untuk dibunuh. Dia juga melihat rekaman Ben yang dimana di dalamnya terdapat mobil dari Mick. Itu artinya Mick telah mengikuti mereka saat berada di tempat pengisian bahan bakar. Dan Mick juga membuat mobil mereka menjadi mogok. Saat mengetahui semuanya, dia pun segera pergi menggunakan mobil di sana. Tiba-tiba saja Mick muncul dan langsung menusuk perutnya. Tidak hanya itu saja, dia juga menusuk lubang boolnya. Dan hal itu membuat ia meninggal seketika. Di sisi lain, Christy yang menunggu Lizzie tidak kembali akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Ia pun lari dengan sekuat tenaga. Saat sampai di jalan, dia melihat ada sebuah mobil yang melintas. Saat orang itu hendak menolongnya, tiba-tiba saja ada penembak jitu yang menembak orang tersebut. Sampai di sini saya merasa ini seperti film perang dan bukan film psikopat. Apalagi pas tahu bahwa yang menembaknya adalah Mick. Christy lalu berusaha kabur dengan mobil orang itu. Tapi Mick tidak tinggal diam saja. Ia terus mengejar Christy dengan mobilnya. Christy kemudian menyerempet mobil Mick hingga keluar jalur. Mick lalu keluar dari mobil dan menembak ban Christy. Alhasil Christy mengalami kecelakaan yang membuatnya sekarat. Mick lalu datang menghampirinya dan langsung membakarnya saat itu juga. Di sisi lain, Ben yang baru tersadar mendapati dirinya telah tersalib. Ia pun berusaha keras agar bisa melepaskan diri. Setelah berhasil, ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Karena tidak memiliki peta, akhirnya Ben tersesat di tempat itu. Dan ia kemudian menangis lalu jatuh pingsan seketika. Keesokan harinya, ia ditemukan oleh sepasang kekasih yang melintas di tempat itu. Dan akhirnya Ben lolos dari tempat itu. Para polisi tidak berhasil menemukan jejak Lizzie dan juga Christy. Film ditutup dengan memperlihatkan penembak jitu kita yang berjalan menuju matahari terbenam. Lah kok jalan kaki bang? Mobil mana bang? Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film Wolf Creek pertama. Dan di video selanjutnya saya akan menceritakan seri keduanya jika sudah tayang. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.